Syekh Al-Munawwar itu ya, dia belajar dan sering mengunjungi daripada Syekh Muhammad Yassin bin Isa Al-Fadani, dan dia bertanya tentang suatu hadis yang saya sangat mengusik hati saya. Ini hadis sahih atau tidak? Kata Agil Syirat Al-Munawwar ini. Tolonglah Tuan Guru beritahu saya ini hadis bagaimana. Aku belum pernah menggunakan hadis ini, tetapi aku minta waktu, kata dia, 3 hari untuk memiliki hadis ini. Dah 3 hari berikutnya dia pun datang. Ini dicatat nih ya, kisah dia ngomong langsung itu. Lalu 3 hari berikutnya aku datang menemui Syekh Muhammad Yassin Isa Al-Fadani, dan dia tanya, bagaimana guru? Dia bilang, 2 hari yang lalu aku ketemu Nabi Muhammad SAW dan aku tanyakan hadis ini. Beliau menyatakan, benar, aku telah berkata dengan perkataan itu. Syekh Al-Munawwar itu ya, dia belajar dan sering mengunjungi daripada Syekh Muhammad Yassin bin Isa Al-Fadani, dan dia bertanya tentang suatu hadis yang saya sangat mengusik hati saya. Ini hadis sahih atau tidak? Kata Agil Syirat Al-Munawwar ini. Tolonglah Tuan Guru beritahu saya ini hadis bagaimana. Aku belum pernah menggunakan hadis ini, tetapi aku minta waktu, kata dia, 3 hari untuk memiliki hadis ini. Dah 3 hari berikutnya dia pun datang. Ini dicatat nih ya, kisah dia ngomong langsung itu. Lalu 3 hari berikutnya aku datang menemui Syekh Muhammad Yassin Isa Al-Fadani, dan dia tanya, bagaimana guru? Dia bilang, 2 hari yang lalu aku ketemu Nabi Muhammad SAW dan aku tanyakan hadis ini. Beliau menyatakan, benar, aku telah berkata dengan perkataan itu. Nah, jadi para sufi, mohon maaf, memang begitu cara dia. Kenapa? Hakikat kebenaran dilihatkan. Nah, jadi dia walaupun perawinya bermasalah, tapi kalau berita dari Nabi benar, dia pakai. Nah, jadi jangan heran, kitab Ihya Ulumuddin banyak hadis lemah, bahkan ada hadis dikatakan maudu'. Ya, nah, ini terserah kepada jemaah sekalian. Nah, jadi ini hadis saya sampaikan kenapa? Nah, saya pun juga begitu. Dulu hadis lemah anti saya, tapi sekarang saya pakai pasal untuk fadail, keutamaan dalam beramal. Tidak boleh untuk hujah. Halal haram pakai hadis yang sahih, tidak boleh pakai hadis yang lemah. Ya, paham nih? Apalagi untuk masalah ilmu akidah, tauhid, dia harus pakai hadis yang sahih ataupun yang hasan, apalagi mutawatir. Itu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Ya. Ya. Terakhir ini ya, ini hanya tambahan saja nih. Ya. Dalam suatu riwayat ya, satu riwayat juga dikatakan, innal jahima tus'aru fi kulli yawmin qabla az-zawal inda istiwa'i syamsi fi kabdi sama. Sesungguhnya neraka jahanam, kata Nabi Muhammad SAW, itu akan menyala pada setiap hari sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Inda istiwa'i syamsi, tatkala matahari tepat di atas, fi kabdi sama, tengah-tengah. Ini waktu yang dilarang, tak boleh kita salat. Ada 3 waktu tak boleh salat ya. Setelah asar sampai terbenam matahari, setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian waktu istiwa, matahari tepat di atas. Kapan tuh? Coba keluar jamaah siang hari berdiri, kalau tak muncul bayang-bayang, itu waktu istiwa namanya. Tapi kalau zawal, bergeser matahari ke barat, muncul bayang-bayang, itulah waktu zuhur. Nah, itu waktu zuhur. Tadi waktu istiwa diharamkan, tak boleh salat. Jadi 3 waktu.
setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari, dan waktu istiwa. Fala tusallu fi hadhihi sa'ah, kata Nabi, jangan kau salat pada waktu itu, pada waktu ini, illa yaumul jum'ah, kecuali hari Jumat. Jadi hari Jumat tidak ada waktu istiwa, bebas ya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna jahannama la tus'aru fi, sesungguhnya jahannam tidak menyala pada waktu itu. Berarti redup api neraka pada hari Jumat. Siapa yang maksimal, ini kesimpulannya, siapa yang maksimal ibadah kepada Allah pada hari Jumat, insya-Allah dibebaskan daripada api neraka. Ada neraka namanya apa? Neraka sa'ir. Itulah neraka yang menyala. Neraka yang malah. Mudah-mudahan kita hormati hari Jumat, apalagi Jumat bertemu dengan Ramadan. Masya-Allah. Kapan tu? Kapan? Malam inilah. Malam ini, ya kan? Nah, berarti berapa Jumat lagi di sana? 2 ke 3? 3 Jumat lagi kita. Ya, manfaatkan waktu itu insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan Ramadan dan juga hari Jumat. Lepas Ramadan, muliakanlah hari Jumat. Baik jemaah, ada pertanyaan silakan. Ya, Pak? Pada saat khutbah, jemaah itu ngantuk semua. Banyak semua, jadi saya terutama yang biasa ngantuk. Apa yang harus saya buat? Misalkan apakah dengan tasbih saya sambil berzikir mendengarkan khutbah itu, apakah seperti itu digunakan? Ya. Itu pertanyaan itu. Usahakan pagi itu jangan makan. Ini penyakit orang pemakan. Kalau makan awal, apalagi makan sebelum Jumat, wah udah berat tuh. Ya, khutbah dikumandangkan, dia duduk nyandar tiang pula lagi. Depannya kipas angin. Jalan itu. Ya, jalan itu. Begitu selesai khutbah, barakallahu wa lakum fil Qur'an azim, lu sadar, pendek betul khutbah ni. Padahal dia tidur. Ya. Itu resepnya, jangan makan dulu pagi itu. Ya. Perut isi sarapan boleh, tapi jangan kenyang. Ini Ramadan yang latihan jemaah sekalian. Siapa banyak makan, banyak tidur. Ya, banyak tidur. Jadi usahakan. Dulu saya katakan, saya sama guru saya, tolonglah, saya ini mau bangun malam, jangan makan malam gitu. Oh, beratlah tak makan malam tu. Bukan lagi tidur, tak tidur sama sekali. Ya kan, perut lapar. Nah, boleh kau makan, tapi jangan sebanyak porsi makan siang. Hai para pemakan, dengarlah. Kalau kita mau betul ibadah, jangan perut terlalu kenyang. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ini orang yang belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang belajar dengan Nabi ini. Dia bilang apa? Dia ngambil kesimpulannya, ilmu dia ada pada dia semua dah. Kena ajarannya mantap dari Nabi. Dia bilang, min zulmatil qalbi, salah satu termasuk gelapnya hati. Dia bilang apa? Batanun syab'anun ghairu mubalah. Perut yang kenyang yang tak pernah memikirkan akibatnya. Ini termasuk gelapnya hati. Cahaya tak masuk. Khutbah itu kan cahaya. Gimana mau masuk khutbah? Perut kenyang, tidurlah tu. Ya. Jadi lapar ini hikmahnya banyak. Mencerdaskan hati, nur dari Allah masuk di hati. Siapa yang puasa penuh, ikut aturan, makan secukupnya, jangan kenyang-kenyang, jangan terlalu kenyang, insya-Allah dia akan rasakan nanti akhir Ramadan. Nur hati bercahaya. Dia akan bergetar malam Id nanti. Allahu Akbar. Allah itu terasa hikmahnya luar biasa. Kenapa iman bertambah, nur pun datang dari Allah SWT. Itu pertama, faktor pertama. Yang kedua, ya, yang kedua ini faktor yang kedua, khutbah jangan terlalu panjang. Ini untuk khatib. Termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, pendek khutbah, salatnya panjang. Jadi tolong selektif, bila perlu pengurus masjid beri undangan khutbah dibawanya maksimal 15 menit.
Titik. Tak ada koma. Nah, gitu kan. Tak ada manfaat banyak-banyak ni siang hari. Orang mau makan. Jam istirahat. Nah, jadi cukup 15 menit. Saya senang kalau ada masjid, pengurus masjid beri aturan itu. Jangan lebih dari 15 menit. Cut sudah. Itu bagus. Ya. Kadang terbalik. Ya, korbannya panjang, salatnya pendek. Korbannya sampai 25 menit. Salatnya 2 ya tu. Aritalladzi sama inna a'tainakal kautsar. Boleh, tidak masalah. Cuma kan terbalik. Tak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi singkatkan khutbah, panjangkan surahnya. Tidak terlalu panjang sih. Panjang standar yang hafal-hafal saja lah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini resepnya apa? Ini koreksi diri lah namanya ni. 3 ini yang berkhutbah ni kenapa tak berbekas di hati orang mendengar? Itu apa sebab? Nah, kena maaf, imannya belum betul. Siapa iman yang belum betul, apa yang disampaikannya, maaf, orang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, maka perbaiki iman. Kenapa Nabi Muhammad SAW omongannya tu tak bisa dilupakan sahabat? Kena keluar dari hati yang bersih. Abu Hurairah berkata, satu saat kami belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Habis salat subuh, tausiah sampai menjelang zuhur. Ya, orang bilang Nabi Muhammad perkataan singkat, ya, tapi ada saat tertentu Nabi Muhammad beri pelajaran dari ba'da subuh sampai menjelang zuhur. Istirahat semuanya. Kemudian zuhur berjamaah, sambung lagi sampai menjelang asar. Istirahat lagi. Asar berjamaah, sambung lagi sampai sebelum maghrib. Masya Allah. Itu kata sahabat, kami beruntung. Siapa yang cerdas, semua bisa menelan omongan Nabi Muhammad SAW. Itu pakai ingat dia tu. Satu hari belajar tak pakai buku. Apa sebab? Yang menyampaikan siapa dulu? Yang mendengar pun ikut aturan yang menyampaikan. Nah, makanya mereka orang-orang yang terbaik. Jadi hadis yang begitu banyak, mereka tak pakai catat, pakai hafal. Zaman kapan baru mencatat? 300 Hijriah baru ada pencatat hadis. 3 abad setelah itu. Sebelumnya tidak ada. Kalaupun ada catatan sedikit berserakan, tidak sistematis, tidak tersusun. Ya, tidak tersusun. Nah, makanya Abu Hurairah itu, mohon maaf nih, banyak firqah-firqah, tapi dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mempercayai Abu Hurairah. Apa sebab? Abu Hurairah itu masuk Islam kapan? Tahun ke-6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Berapa tahun tu? Apa mungkin kata mereka ini? Orang 5 tahun ikut Nabi bisa hafal hadis Nabi 5.000 lebih. Makanya pemecah rekor sahabat paling banyak hafal hadis Abu Hurairah. Yang keislamannya cuma 5 tahun. Itu cuma 5 tahun. Nah, yang mau meragukan silakanlah, kita tidak ragu. Kenapa? Ini orang dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, makanya siapa yang bersih hatinya, cepat hafalnya. Gitu gak? Yang khutbah bersih hatinya, masuk ke kuping orang mendengar. Ma kharaja min qalb sadaqa qalb. Yang keluar dari hati pasti sampai ke hati. Itu kata Sufi Abu Yazid Al-Bustami. Itu beliau mengatakan gitu. Nah, jadi kuncinya para khatib itu banyak-banyak bersihkan hatilah. Bersihkan hati, banyak istighfar, tobat, sambil perbaiki ibadah. Nanti omongan kita didengar orang. Ya, omongan kita pasti didengar. Apalagi ulama-ulama kan, Nabi dah meninggal, tapi ada ulama-ulama karismatik yang hatinya bersih, Masya Allah. Ucapannya pun sangat memukau, masuk di hati. Nah, itu dia. Ya. Jadi tidak bisa disalahkan, banyak faktornya. Kenapa ngantuk Jumat? Banyak faktornya. Ya, mudah-mudahan Allah yang baik kuatkan iman kita, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
tiga bagian. 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu maghfirah, ampunan, dan 10 hari yang ketiga itu pembebasan dari api neraka. Terus ada yang menyanggah hal ini yang membagi tiga ini tidak ada seperti itu. Ramadan itu tiap hari, tiap jam, tiap waktu itu sudah masuk tiga-tiganya itu. Ini apakah hadis ini katakanlah benar ataupun palsu? Atau pendapat ulama? Cuma itulah tadi saya katakan, ini hadis dibahas ulama. Dia bukan hadis yang sahih, dia hadis yang dhaif, bahkan terlalu dhaif. Itu tadi dibahas. Itu dulunya zaman-zaman saya mulai belajar dulu sama guru saya, itu hadis itu terngiang-ngiang setiap di masjid itu. Ya kan? Rahmat apa? Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kan gitu. Awalnya rahmah, pertengahannya pengampunan, akhirnya pembebasan daripada api. Ini dibahas sama ulama. Memang menurut ilmu hadis, ini hadis bermasalah. Bahkan riwayat hadis ini dari Salman Al-Farisi. Dari Salman Al-Farisi. Kitab Isyarah Libat ada. Dan di dalam hadis itu juga adanya wirid tadi itu. Kau minta dua macam, kata Nabi, dan berlindung dari dua hal. Apa itu? Yang pertama Allah senang. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ya. Nas'alukal jannata. Dua pertama Allah senang karena tauhid dan minta ampun. Dua yang terakhir kau menginginkannya. Itu pun masuk dalam hadis tadi itu. Tapi dipakai ulama kan. Saya masih ingat dari dulu masih kecil. Tiap sore saya punya kakek, maman dan sebagainya kumpul buka Ramadan, makan dah siap, 10 menit lagi terbenam matahari. Ramai-ramai itu. Ayo ramai-ramai baca cuk dia bilang. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu hadisnya sama dengan itu, satu paket. Tapi dipakai. Kenapa? Tadi itu. Ulama sufi tidak melihat perawinya. Tapi dia bisa melihat dengan mata hati ini benar, dipakai. Ya begitu dia. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak pakai itu begini. Yang tak pakai itu ngikut Nabi. Karena di masa Nabi kan adzan berapa kali? Berapa kali adzan di masa Nabi? Hah? Di masa Nabi itu adzan Jumat sekali. Ya, adzan Jumat cuma sekali. Nah, ini mau pahamkan dulu. Nah, kemudian Nabi bagaimana waktu khutbah? Beliau muncul dari rumah langsung naik mimbar. Naik mimbar beri salam. Beri salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa Nabi duduk. Muadzin pun mengumandangkan azan. Setelah azan dikumandangkan, kemudian Nabi berkhutbah. Ini pendapat golongan pertama bahwasanya tidak ada qabliyah Jumat. Itu dia. Ya, tidak ada qabliyah Jumat. Karena mengikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kami salat sebelum Jumat 2 rakaat. Hadis yang lain lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, kami salat Jumat 4 rakaat. Oh, berarti ada qabliyah nih. Nah, diteliti dari mana? Waktu Nabi sedang khutbah, masuklah sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatfani. Sulaik masuk. Nah, Sulaik ni masuk, langsung duduk. Ya. Ada 2 riwayat, cuma saya pakai riwayat yang terakhir. Waktu Nabi berkhutbah melihat Sulaik langsung duduk, Nabi tanya, "Qad sallaita qabla an taji?" Kau udah salat belum sebelum datang ke sini? Nabi tanya gitu. Kau udah salat belum sebelum datang ke sini? Belum ya Rasulullah. Rak'ataini khafifatain. Kerjakan 2 rakaat dan ringankan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun dibahas oleh ulama. Nabi bertanya, apakah kau sudah salat sebelum datang ke sini? Sebelum datang ke masjid. Berarti salat apa tuh?
Qabliyah bukan salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid salatnya harus itu juga menjadi penopang bahwasanya ada salat qabliyah. Yang ketiga, dalilnya umum sekali, umum. Ya. Bunyi hadisnya begini, umum sekali, ya. Bainal adzanaini salatun. Di antara azan dengan iqamah ada salat, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, itu umum dah tu dah. Berarti setiap ada azan dan iqamah, tengah-tengahnya pasti ada salat. Nah, berarti inilah menjadi dasar orang yang mengamalkan qabliyah subuh. Lalu Nabi kenapa tidak qabliyah? Itu untuk Nabi. Kalau itu Nabi memang khas khusus, tak bisa kita ikuti. Kadang-kadang untuk kita diberi kerusakan, Nabi tak melakukannya. Salat tasbih. Cuba buka hadis. Tidak ada Nabi melaksanakan salat tasbih. Cuma Nabi beri amalan kepada pamannya. Ya ammi, hai pamanku. Abbas waktu itu. Paman Nabi. Kalau kau lakukan salat 4 rakaat, ya setiap rakaatnya 75 tasbih, 4 rakaatnya jadi 300 tasbih. Allah ampunkan dosamu yang awal, yang akhir, dosa besar, dosa kecil, kelihatan, tak kelihatan, sengaja, tak sengaja, habis diampunkan Allah SWT. Itu amalan untuk pamannya dan diikut oleh sahabat yang lain. Nabi tak melakukan itu. Jadi Nabi ini ada satu amalan yang disuruh kita, tapi Nabi ilmu tu Masya Allah. Ya, nah, makanya kalau kita paham begini ini udahlah, mau mengerjakan, saya tetap mengerjakan qabliyah. Karena Jumat itu pengganti zuhur. Pengganti zuhur kan? Kalau zuhur ada qabliyah, berarti Jumat ada qabliyah. Kecuali kita berada di masjid yang adzan cuma sekali, tak sempatlah tu qabliyah. Lewatkanlah udah. Kan gimana kan? Mau mengerjakan boleh. Kerjakan qabliyah setelah Jumat boleh, tak masalah. Ya, anda tak sempat lagi. Saya khutbah di masjid yang cuma adanya sekali. Begitu masa waktu, Pak Ustaz silakan ke mimbar. Naiklah. Belum adzan kan? Naik pada salam baru adzan. Mana qabliyahnya? Tak sempat lah. Ya, tak sempat. Nah, kemudian khutbah. Setelah khutbah salat, setelah salat baru saya lakukan qabliyahnya. Kemudian baru dia boleh dalam hadis itu seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad